Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda datangnya kiamat yang paling sering diceritakan ialah kemunculan Dajjal. Makhluk pembawa fitnah ini akan muncul di akhir zaman kelak. Namun, ada sebuah riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sahabat beriman, ada begitu banyak riwayat kisah yang menceritakan tentang kehidupan atau keabadian Nabi Khidir alaihissalam. Sebab dikabarkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga sampai saat ini. Bahkan beliau tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Nah, berikut ini adalah sebuah riwayat yang mengisahkan tentang pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal. Dan dikabarkan pula bahwa Nabi Khidir dipenggal lehernya oleh Dajjal. Selain itu, dalam video ini kita juga akan sedikit membahas tentang kehidupan Nabi Khidir alaihissalam. Lantas, bagaimana pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal? Apakah pertemuannya dengan Dajjal menjadi akhir kehidupan Nabi Khidir? Apakah Nabi Khidir pernah menikah dan punya keturunan? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Awal mula kemunculan Dajjal. Sebelum kita masuk ke kisah pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal, sebaiknya kita ketahui dulu awal mula kemunculan Dajjal. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Dengan datangnya Dajjal, berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal menyuruh kepada umat Islam mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya ia mengaku sebagai Tuhan. Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi lautan. Dikatakan juga dalam hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah dan kerusakan, kecuali Mekah dan Madinah. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk, pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya. Kemampuan Dajjal yang luar biasa. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan orang sakit, menghidupkan orang yang sudah lama mati, dan memunculkan kesuburan. Dajjal juga mampu membawa sungai surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dia juga dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada saat waktu yang bersamaan, dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun satu hal yang perlu kita ketahui sahabat beriman, bahwa segala kelebihan yang dia miliki itu, semuanya itu hanyalah sihir dan tipu dayanya saja. Sebab dalam hadis dikatakan, pada musim kemarau panjang itu, Dajjal akan bertanya, apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air, itu makna api yang diberikannya. Jika menjawab api, maka ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin korin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang telah lama meninggal dunia, seperti orang tua, saudara atau kerabat. Kemudian jin-jin itu akan menampakkan diri mereka kepada orang yang masih hidup. Kemudian para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai pada puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihissalam dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut. Pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal tersebut, Nabi Khidir alaihissalam mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya, dan dijelaskanlah segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan umat manusia seperti itu, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya sekaligus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas persaksian Nabi Khidir alaihissalam tersebut.
Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, "Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?" Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menantangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk yang kedua kalinya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa juga melukai tubuh Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu Rasulullah SAW pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya pun mulia dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis ini ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir masih hidup sampai hari Dajjal. Sahabat beriman, memang benar di kalangan ulama masih ada perbedaan pendapat tentang Nabi Khidir. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia masih hidup dan akan terus hidup sampai hari Dajjal seperti kisah tersebut. Dan sebagiannya lagi mengatakan bahwa Nabi Khidir telah wafat. Namun jumhur muhadisin, yaitu pendapat sebagian besar para ahli hadis, mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dan akan terus hidup hingga hari Dajjal kelak. Di dalam Sahih Muslim, terdapat hadis yang menjelaskan tentang Dajjal yang tak bisa menembus Madinah. Lalu, keluarlah seseorang dari sebaik-baiknya manusia seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah SAW kepada kita." Lalu berkatalah Dajjal, "Bila ku bunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Lalu berkatalah lelaki itu, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tidak mampu. Maka berkatalah Abu Ishaq dalam riwayatnya bahwa lelaki itu adalah Khidir alaihissalam. Hadis riwayat Muslim. Berkata pula Al-Muhaddis Al-Hafiz Imam Nawawi rahimahullah, jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamaannya, dan mengenai kehidupan Khidir ini adalah kabar yang sahih. Tentunya kita telah mendengar riwayat yang masyhur dan sahih bahwa para nabi termasuk Nabi Khidir berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha. Selain itu juga dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melewati Rasulullah SAW. Ketika itu beliau Rasul tengah wafat. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah SAW, yaitu Khidir alaihissalam. Apakah Nabi Khidir menikah dan punya keturunan? Sahabat beriman, Nabi Khidir alaihissalam tidak teriwayatkan menikah dan tidak pula teriwayatkan mempunyai keturunan. Namun dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihissalam tinggal di laut dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena berhujjah pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan keberadaan Nabi Khidir alaihissalam pada surat Al-Kahfi bahwa Nabi Musa alaihissalam menjumpai Nabi Khidir yang sedang beribadah di tengah laut. Namun ada beberapa riwayat lainnya juga yang mengatakan bahwa para wali Allah, solihin dan ulama ada yang pernah berjumpa dengannya.
Memang benar, tentunya kita tidak diwajibkan untuk percaya. Namun sahabat beriman, tentunya pula hal itu tidak mustahil karena ada riwayat sirah bahwa Nabi Khidir alaihissalam menghadiri jenazah Rasulullah SAW saat beliau Rasul wafat. Sebagian ulama pun juga menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi Khidir alaihissalam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang, dan memang tanda beliau demikian sejak lahirnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.